Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah di dunia ini. Tanda-tanda ini seringkali muncul pada binatang, tumbuhan maupun pada manusia. Kita mungkin sering melihat lafaz Allah pada binatang yang diabadikan dalam sebuah foto yang diupload di media sosial. Semua ini tidak lain ditujukan kepada kita agar selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala juga terlukis pada sayap malaikat. Menurut suatu hadis, pada sayap malaikat terdapat tulisan surat Al-Ikhlas. Keterangan ini terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketika melakukan Isra ke langit, saya telah melihat arsy di atas 360.000 sendi, di mana jarak tempuh antara satu sendi ke sendi lainnya adalah 300.000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap sendi itu terdapat padang Sahara sebanyak 12.000, dan luasnya setiap satu padang Sahara itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padang Sahara itu terdapat 80.000 malaikat, di mana semuanya membaca surat Al-Ikhlas." Setelah itu, Nabi bersabda lagi, setelah selesai membaca surat tersebut, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik ia laki-laki maupun perempuan." Ketika para sahabat mendengar keterangan Nabi yang demikian itu, mereka dibuat berdecak kagum. Lalu Nabi bersabda lagi, "Wahai para sahabatku, apakah kamu semua kagum?" Para sahabat menjawab, "Iya, kami sungguh kagum ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu tertulis di sayap malaikat Jibril alaihissalam. Allahu somad itu tertulis di sayap malaikat Mikail alaihissalam. Lam yalid walam yulad tertulis pada sayap malaikat Israil alaihissalam. Walam yakullahu kufuwan ahad tertulis pada sayap malaikat Israfil alaihissalam. Oleh karena itu, barang siapa dari umatku membaca surat Al-Ikhlas, maka dia diberi pahala membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran yang agung." Setelah Rasulullah SAW berkata demikian, baginda bersabda lagi, "Wahai sahabatku, apakah kamu semua kagum?" Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami semua kagum." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh Qul huwallahu ahad itu tertulis di dahi Abu Bakar As-Siddiq. Allahu somad itu tertulis di dahi Umar Al-Faruq. Lam yalid walam yulad itu tertulis di dahi Utsman Dzun-Nurain. Dan walam yakullahu kufuwan ahad itu tertulis di dahi Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka ia diberi oleh Allah pahala Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali." Demikian agungnya posisi surat Al-Ikhlas di antara surat-surat lainnya, hingga ia sampai terlukis di sayap para malaikat. Bahkan ihwal keagungan dan besarnya manfaat surat ini, Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka dia tidak akan membusuk di dalam kuburnya. Ia akan selamat dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Shiratul Mustaqim lalu menuju ke surga." Ada suatu kisah yang menggambarkan keagungan surat Al-Ikhlas. Kisah ini terekam dalam hadis. Suatu kali Nabi SAW memberikan sebuah teka-teki kepada para sahabatnya. "Siapakah di antara kamu yang dapat menghatam Quran dengan jangka waktu yang cepat?" Saat itu tak ada seorang sahabat pun yang bisa menjawabnya. Umar lalu berkata bahwa mustahil bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu begitu cepat. Tetapi Ali kemudian mengangkat tangannya. Melihat hal ini, Umar langsung berkata bahwa Ali yang masih kecil pada waktu itu tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Lantas Ali membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan bahwa Ali betul. Menurut Nabi, membaca surat Al-Ikhlas 1 kali pahalanya sama dengan membaca 10 juz Al-Quran. Lalu dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka khatamlah Al-Quran. Karena hal itu sama dengan membaca 30 juz Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas itu memiliki kelebihan dibanding surat-surat lainnya. Karena itu kita sering mengucapkannya pada saat zikir, tahlil, sholat, keadaan takut dan sebagainya. Karena itu pula Allah mengukirnya pada sayap malaikat. Kelebihan surat Al-Ikhlas juga terlihat dari kisah Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa sewaktu ia bersama-sama Rasulullah SAW di Tabuk, pernah ada suatu kejadian ketika cahaya matahari terbit dengan redup, tidak seperti pada hari-hari sebelumnya.
Malaikat Jibril lalu datang kepada malaikat. Nabi pun menanyakan tentang hal ini. Malaikat menjawab bahwa matahari tampak redup karena sayap malaikat terlampau banyak. Para malaikat sebanyak 70.000 ini diutus Allah karena ada seorang sahabat yang meninggal di Madinah. Sahabat ini banyak yang membaca surat Al-Ikhlas. Bayangkan keadaan sahabat itu begitu dihormati di mata malaikat karena seringnya ia membaca surat Al-Ikhlas saat hidup. Ini sekali lagi menunjukkan betapa agungnya posisi surat ini dalam kehidupan kita. Semakin sering kita membacanya, kian besar pula kita merguk pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pula yang membuat kenapa surat Al-Ikhlas terlukis di sayap malaikat. Kenapa bukan surat yang lain? Ini disebabkan surat Al-Ikhlas memiliki kemuliaan yang sangat tinggi dibandingkan surat-surat yang lain. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada seorang sahabat Rasul mendengar tetangganya membaca berulang-ulang ayat Qul huwallahu ahad. Kemudian keesokan paginya Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan kepada Rasulullah perihal yang didengarnya semalam, yakni seakan-akan sahabat ini menganggap ringan kedudukan surat ini. Maka Nabi pun bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas benar-benar menyamai seperti Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sekali lagi menunjukkan betapa agungnya posisi surat Al-Ikhlas sehingga membuatnya terlukis di sayap malaikat. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa hanya malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israfil saja yang sayapnya terlukis dengan surat Al-Ikhlas? Inilah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi bila kita melihat sejarah para malaikat, maka kita tahu bahwa keempat malaikat itu memiliki peran sentral dalam kehidupan makhluk Allah. Malaikat Jibril misalnya bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah pemimpin para malaikat. Ia juga menjadi tempat keluh kesah Nabi saat dirinya sedang dalam kebingungan dan sebagainya. Lalu malaikat Mikail yang bertugas mengatur cuaca hujan, kemarau, rizki dan sebagainya. Sedangkan malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala dan malaikat Israel yang mencabut seluruh makhluk yang bernyawa. Bukan berarti tugas malaikat-malaikat yang lain tidak terlalu sentral dalam kehidupan manusia, tetapi dengan diukirnya surat Al-Ikhlas pada keempat malaikat tersebut, setidaknya menunjukkan peran utama mereka dalam kehidupan makhluk Allah, terutama manusia. Persoalan gaib ini hakikatnya hanya Allah yang Maha Tahu. Kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mempercayainya dan tidak perlu membanding-bandingkan peran malaikat satu sama lain. Yang penting tugas kita adalah mempercayai bahwa di sayap-sayap malaikat yang keempat itu terlukis surat Al-Ikhlas, yang berarti mengindikasikan pentingnya surat ini untuk selalu kita baca pada setiap saat. Karena itu perbanyaklah kita membaca Al-Quran, terutama surat Al-Ikhlas.